kita akan memulai ibadah Joy Generation secara online. Yuk kita mempersiapkan diri kita dulu secara berikut ini. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace, love, and joy like a river. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom. Shalom. Waduh, ketemu lagi kita hari ini. Tepatnya di hari Minggu kita mau ibadah online. Benar nggak Kak Elisa? Betul, Kak Kak Elisa Jelita. senang nggak sih ibadah? Seneng banget Kak Jelita. Tapi nggak ada adik-adiknya nih. Gimana Wah. dong? Kak Elis kangen sama adik-adik yang di rumah Kak Jelita. Gak apa-apa Kak, walaupun gak ada mereka di depan kita, tapi kita bisa bersama-sama walaupun dengan cara ibadah online. Siapa yang senang? Ayo tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Semuanya udah siap ya, mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Coba panggil adik kakaknya yang ada di rumah. Yang belum siap, sudah belum? Ditunggu nih ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yeay! Semuanya sudah kumpul, semuanya sudah di depan HP, di depan laptop. Oke adik-adik semua, kita mau mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yuk kita sama-sama mau menyembah Tuhan, kita nyanyikan How I love you Lord, I love you Lord. Terima kasih Tuhan. How I love you Lord, I love you Lord.
katakan how I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord with all of my heart. I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord. Forever I love you Lord. Katakan Jesus, Jesus, Jesus. You are the one I love. Jesus, Jesus. Forever I love you Lord. Mari dengan sungguh-sungguh adik-adik semua nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. How I love you Lord. I love you Lord with all of my heart. I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord. Forever I love you Lord. Jesus, Jesus, Jesus. You are the one I love. Jesus, Jesus. Forever I love you Lord. Jesus, Jesus, Jesus. You are the one I love. Jesus, Jesus. Forever I love you Lord. Adik-adik yang manis, mari dengan sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan. Bawa hatimu di hadapannya. Panggil dia Yesus. Aku mencintai Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini, katakan, how I love you Lord. I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord with all of my heart. I love you Lord. Oh, I love you Lord. I love you Lord. Forever I love you Lord. Jesus, Jesus.
Kami memuliakan-Mu, ku mencintai-Mu, Allah yang Maha Kudus, Bapa yang baik. Haleluya. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Haleluya, 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 haleluya selamanya. Inilah pengakuan anak-anak-Mu ya Tuhan, bahwa kami mencintai Engkau Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu yang melimpah dalam hidup kami, melimpah bagi setiap kehidupan adik-adik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji-muji Engkau. Kami siap untuk bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik semua, kakak undang untuk bangkit berdiri, berdiri, berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat ya adik-adik, apa yang kita lakukan, yang baik atau yang jahat, Tuhan pasti lihat. Tuhan mau kita melakukan apa yang baik. Oke, yang setuju katakan amin. B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus. B-A-I-K baik, sekali lagi. B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus. B-A-I-K baik. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa. Ku turut nasihat mereka selalu. B-A-I-K baik, B-A-A-T, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, sekali lagi.
Haleluya. Adik-adik semua semangat ya Kak ya. Oke deh, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan semua adik-adik duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku seturut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku seturut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Lebih lagi katakan, tabur firman-Mu, tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku seturut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Lembut katakan, tabur firman-Mu padaku, pimpin aku Tuhan, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku seturut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap anak-anak-Mu, bagi setiap adik-adik kami Tuhan yang ikut ibadah online pada pagi hari ini ya Bapa. Berkati mereka Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan Yesus menguatkan setiap hati mereka, meneguhkan iman mereka di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik. Tadi udah memuji Tuhan, juga sudah menyembah Tuhan. Nah hari ini kita akan dengerin firman Tuhan ya. Tapi kakak ada bawa temen nih. Boleh sapa ya, kenalan dulu ya, kenalan ya. Halo semua. Halo adik-adik. Kenalin, namaku Momo. Adik-adik siapa namanya tadi? Oh iya, betul, namanya Momo. Momo, kamu kesini mau ngapain, Mo? Aku mau ikut dengerin firman Tuhan kayak teman-teman di rumah. Oh gitu, bukan mau nemenin aku biar syuting gitu? Iya juga sih, biar terkenal. Oke Momo, tapi kamu harus duduk manis ya. Gak boleh kemana-mana. Duduk yang manis, dengerin Kak Deni cerita. Oke Kak, adik-adik di rumah juga ya. Nah, kakak mau cerita apa sih hari ini? Nah, hari ini judul firman Tuhan kita baca sama-sama ya. Nih, lihat kan adik-adik semua tuh, lihat ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lakukan yang terbaik. Dari 2 Tawarik 24 ayat 1 sampai 14. Nah, sekarang adik-adik buka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Momo, mau kamu apa Kak Deni yang baca? Kak Deni aja lah yang baca. Momo kan belum sekolah, belum tahu baca. Oke lah, oke. Momo duduk yang manis dengerin Kak Deni baca ya. Oke adik-adik, kita baca sama-sama ya. Dari 2 Tawarik 24 ayat 1 sampai 14. Raja Yoas.
Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Ziba dari Betseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian Yoas bermaksud untuk memperbaharui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera." Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah? Sebab anak-anak Atalia perempuan fasik itu telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal." Sesudah itu, raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah Tuhan, juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Setelah itu, mulailah tukang-tukang itu bekerja. Pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada Raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah baca ya. Nah, setelah baca firman, sekarang kita mau lihat video dulu. Apakah kamu pernah menolong suatu proyek keluarga seperti mencuci kaca jendela atau menyiangi tanaman di kebun? Yoas menuntun negerinya dalam proyek gereja yang besar, dan setiap orang bekerja bersama-sama. Raja Yoas melihat satu hal yang dia benar-benar ingin lakukan. Sepanjang tahun-tahun pemerintahan raja-raja dan ratu-ratu yang jahat yang berkuasa di Israel, Ka'bah Allah tidak pernah dipedulikan. Beberapa dari raja dan ratu itu bahkan telah mengambil beberapa bagian dari tembok bait suci dan menggunakan batunya untuk membangun kuil-kuil untuk berhala yang mereka sembah. Anak dari Ratu Atalia yang jahat telah mengambil piring emas dan perak dari bait suci dan menggunakannya untuk menyembah berhala mereka. Sekarang Yoas sudah menjadi raja. Dia ingin memperbaiki bait suci itu. Dia ingin membangun kembali temboknya dengan batu dan kayu terbaik. Dia ingin seperangkat piring baru untuk pelayanan dalam perbaktian kepada Allah.
Tetapi semuanya itu akan mengeluarkan biaya yang banyak. Dari mana dia bisa mendapatkan uangnya? Kemudian Yoas memiliki sebuah ide. Dia akan menabung untuk itu. Tetapi dia tidak akan menjadi satu-satunya orang yang menabung. Dia juga akan meminta orang di negerinya untuk menolongnya. Yoas menyuruh para pekerjanya untuk membuat sebuah peti. Sesuatu yang seperti sebuah kotak kayu yang besar dengan sebuah lubang di atasnya. Dia menempatkan peti itu dekat dengan pintu masuk di bait suci. Waktu orang-orang datang untuk berbakti, mereka akan menjatuhkan persembahan mereka ke dalam peti. Beberapa orang memiliki uang yang banyak untuk diberikan. Beberapa di antaranya hanya sedikit. Tetapi mereka semua memberikan dengan gembira. Semua persembahan mereka ditambahkan. Tak lama kemudian petinya menjadi penuh. Para imam mengambil uangnya dari peti tersebut. Mereka mengirimnya ke perbendaharaan raja, di mana uang tersebut akan aman. Kemudian imam-imam akan meletakkan kembali peti yang kosong itu dekat dengan pintu menuju bait suci. Berulang-ulang para imam mengosongkan peti itu dan meletakkannya kembali untuk diisi. Dan orang banyak terus membawa persembahan mereka untuk mengisi peti dengan lubang di atasnya. Lebih banyak lagi uang yang masuk ke dalam perbendaharaan Raja Yoas. Semua persembahan dari orang banyak itu terus ditambahkan sampai menjadi banyak sekali. Segera ada uang yang cukup untuk memulai perbaikan di bait suci. Tukang kayu terbaik dan tukang batu terbaik di seluruh negeri dipekerjakan. Mereka membeli kayu dan batu terbaik. Orang-orang yang bekerja dengan besi dan perunggu juga dipekerjakan. Bersama-sama mereka membangun kembali bait suci sehingga mirip dengan yang sebelumnya. Dan pada waktu mereka telah selesai mengerjakannya, mereka memiliki uang yang sisa. Dengan uang yang sisa itu, Raja Yoas memesan piring emas yang baru dan perabotan lainnya untuk digunakan dalam pelayanan di Ka'bah. Yoas amat senang, juga banyak orang. Mereka berbahagia karena mereka telah bekerja bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Mereka telah membuat rumah Allah menjadi tempat yang istimewa dan indah. Kita juga dapat bekerja sama untuk memuliakan Tuhan. Kita dapat menolong menjaga rumah Tuhan tetap bersih dan indah. Kita dapat bekerja sama untuk memuliakan Allah di rumah, di gereja, dan di sekolah. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau jelasin nih. Raja Yoas itu jadi raja waktu dia berumur 7 tahun. Wih, keren kan? 7 tahun loh dia jadi raja. Wah, luar biasa ya adik-adik. Nah, dia bertumbuh dewasa, tambah besar, dan dia lihat adik-adik, di bait Allah atau kalau sekarang ini gereja, itu gerejanya sudah jelek. Terus yang di dalamnya alat-alatnya juga sudah pada hilang, diambilin sama Ratu Atalia, ratu sebelum Raja Yoyada. Diambilin untuk apa adik-adik? Untuk persembahan Baal-Baal. Jadi Raja Yoyada berpikir, aduh masa gereja jelek sih? Wah gimana ya? Akhirnya dia ingin membuat gereja atau bait Allah yang bagus. Tapi untuk membuat itu harus pakai apa? Iya, pakai uang. Terus bahan bangunannya juga harus ada. Makanya Raja Yoas mengajak Imam Yoyada dan mengajak seluruh rakyat untuk mengumpulkan dana. Tadi mereka ngumpulin dana lewat mana? Udah lihat kan videonya? Betul, lewat mengumpulkannya lewat peti. Jadi selama mereka ke gereja tuh, mereka masukin persembahan, akhirnya sampai banyak adik-adik. Nah setelah dibangun jadi gereja yang bagus adik-adik. Nah habis itu uang kelebihannya masih ada sisanya, dibeliin perkakas-perkakas. Ada piring emas, ada gelas emas, ada cawan-cawan dari emas, ada dari perak. Nah, semuanya dibeli untuk keperluan bait Allah. Akhirnya gereja itu menjadi istana atau bait Allah yang bagus.
Nah, tuh coba adik-adik lihat. Bait Allahnya sudah bagus kan? Yang tadinya jelek sekarang menjadi bagus. Wih, keren ya. Raja Yoas, Yoyada dan semua rakyat membangun bait Allah menjadi bagus. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita lihat dari sini? Kakak mau kasih tahu ya. Adik-adik, Raja Yoas dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dari apa yang dia kumpulkan bersama dengan rakyat dan bersama dengan imam-imam, mereka lakukan yang terbaik. Dan satu hal adik-adik, Raja Yoas tidak melakukannya sendiri, tapi dia mengajak orang-orang untuk melakukan yang terbaik. Nah, kita juga walaupun kita masih kecil nih, masih anak-anak semua, masih umur kecil-kecil, kita juga bisa melakukan yang terbaik. Bisa juga kita ajak teman-teman, orang tua, kakak adik untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Contohnya nih adik-adik, dari hal yang kecil aja, waktu kalian main di rumah, pasti mainannya berantakan, ya kan? Nah, adik-adik belajar lakukan yang terbaik, habis main, dimasukin lagi di tempatnya, dirapiin. Nah, mulai belajar merapikan mainan sendiri ya, adik-adik di rumah ya. Nah, adik-adik juga bisa melakukan yang terbaik di saat adik-adik belajar. Nah, adik-adik sekarang ini adik-adik kan juga suka belajar online tuh. Nah, kakak suka dengar laporan dari papa mamanya tuh. Katanya, kak itu anakku kak, kalau belajar online yang dilihat tuh game terus, pura-pura aja dia itu belajar. Taunya nggak belajar kak, nggak dikerjain tugasnya. Coba kak nasehatin dulu ya. Tuh kak, kakak kan jadi sedih dengernya. Ya ampun, kenapa ya adik-adik begitu? Ternyata adik-adik harus dengerin nih seperti Raja Yoas. Lakukan yang terbaik, belajar bertanggung jawab. Seperti minggu lalu Kak Gofar cerita. Nah, minggu ini masih lanjut, lakukan yang terbaik. Jangan dikasih kendor, tetap lakukan yang terbaik ya. Jadi harus belajar sungguh-sungguh di rumah walaupun online. Tanggung jawab, tugasnya harus dikerjain dan dikumpulin. Jangan papa mamanya yang ngerjain. No ya. Oke adik-adik. Nah, kita harus seperti Raja Yoas. Dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik pun bisa lakukan yang terbaik untuk Tuhan dari diri sendiri dulu ya. Baru nanti boleh ajak teman-teman, ajak papa mama, ajak kakak adik untuk lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Oke adik-adik, setuju? Yang setuju katakan yes. Ya, oke. Kalau begitu adik-adik janji ya, mulai hari ini lakukan dari hal-hal yang kecil, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan malas-malas dan jangan, ingat, tetap lakukan yang terbaik, jangan lakukan yang tidak baik. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa dulu. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata. Kakak mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh beribadah online, kami boleh Tuhan memuji menyembah Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak-Mu seturut kehendak-Mu, supaya kami boleh melakukan yang terbaik seperti Raja Yoas. Walaupun kami masih kecil Tuhan, dari adik-adik yang balita, yang pratama, madya, semuanya Tuhan, mereka boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dari usia mereka kecil Tuhan, mereka mau belajar untuk melakukan yang terbaik. Apapun kondisi mereka Tuhan, apapun tanggung jawab mereka Tuhan, mereka boleh belajar melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau sudah mengajarkan kami untuk selalu terus seturut dengan firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau berikan kami kekuatan, berikan kami Roh Kudus untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini tidak ada ayat hafalan. Yeay! Tapi ada PR. Adik-adik boleh menggambar perkakas bait Allah. Nanti digambar terus diwarnain ya. Minggu depan saat Zoom nanti akan ditanyain sama kakak-kakaknya. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.